Saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi. Ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terus diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayat. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Nah, kemudian kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci ya. Iya, yang mulia. Sehingga pintu kayunya tidak tetap terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kasa nyamuk dulu. Oh, pintu kasa nyamuk. Ya, itu saya tutup. Dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka kondisinya. Pintu kayu terbuka, oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyantol begini. Oh, hanya menyantol begini. Artinya ketika tarik agak kuat dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya grup gitu, terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya? Joshua sudah ada di kamar, di sebelah saudara. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saudara, oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara duduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia menggoyang-goyangkan kaki saya. Dia bilang, ibu. Lalu saya membuka mata saya dan saya menangis. Lalu Susi berteriak, kamu kuat, tolong ibu. Lalu Kuat naik ke atas. Memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat oleh Tibab sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibaringkan di tempat tidur.
Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras. Dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Ricky di mana? Dek Richard di mana? Disampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi bawa telepon enggak, tolong telepon omnya, Om Ricky dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat ya. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. Lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap?